Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Gede Pangestu dengan NIM 25 110 11087, dimana di sini saya akan membuat video tentang konseling kelompok, dimana dengan ini saya akan memenuhi UAS dengan mata kuliah mikro konseling lanjut dengan dosen pengampu saya, yaitu Dr. Putuari Darmayanti, SPD MPD, dan juga Septia Ramawati MPD. Dimana sebelum memulai video saya akan menampilkan narasi, kemudian dilanjutkan dengan penampilan video konseling kelompok dari saya. Baik, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Bapak sangat senang dan mengapresiasi karya kalian di ruangan konseling ini. Selamat pagi Pak Hari. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah tadi kelasnya lancar? Kalau dari saya sih baik Pak, dan juga untuk kelasnya itu lancar. Kalau dari saya, kabar saya juga baik Pak. Kebetulan kelas saya tepat di sebelah gedung BK dan kelasnya lancar nih Pak. Kalau saya sih aman Pak, kebetulan tadi barengan sama Anom di parkiran, jadi saya kesini bisa barengan. Baik, syukurlah kalau semua kelasnya lancar. Nah, adik-adik sekalian, alasan mengapa kalian bertiga Bapak kumpulkan di ruangan hari ini, jadi berdasarkan hasil pengisian angket atau asesmen masa minggu lalu. Di sana terlihat kalian bertiga itu sama-sama aktif di organisasi kesiswaan, namun sedang mengalami hambatan atau kendala perilaku dalam mengelola tanggung jawab di organisasi, yang dimana mulai mempengaruhi kestabilan dan sekolah kalian. Baik, agar jalannya diskusi ini lebih terarah, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Yang dimana dari Bapak sendiri ya, karena nama Bapak itu Gede Pangestu, kalian bisa memanggil Bapak Pak Hari. Nah, di sini peran Bapak adalah sebagai pemimpin kelompok. Nah, silakan dilanjutkan dari sebelah kanan Bapak yang untuk perkenalannya. Baik, untuk Bapak dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Gede Anom, bisa dipanggil Anom. Saya merupakan ketua dari ekstrakurikuler gamelan. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Nimade Sofendra Kusmadewi, bisa dipanggil Sevi. Saya merupakan ketua dari ekstrakurikuler Murkis. Baik, bisa mengenalkan diri. Kenalkan nama saya Nikomandita Masa Pratiwi, saya panggil Gita. Saya ketua dari Ekstra Kali. Salam kenal ya untuk kalian semua. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke aktivitas berikutnya, mari kita memohonkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dimana sesi kita ini mendatangkan manfaat. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Doa selesai. Nah, agar suasana di antara kita tidak kaku dan konsentrasi kita semakin tajam, mari kita lakukan permainan atau ice breaking singkat, dimana ice breaking itu bernama sambung kata. Nah, aturannya, Bapak akan menyebutkan satu kata, lalu kalian akan sambung huruf terakhirnya menjadi kata baru yang berkaitan dengan dunia sekolah atau organisasi kalian. Siap? Siap Bapak. Baik. Kata pertama, sekolah. Kalau saya belajar. Oke.
Kalau saya apa ya, dengan sekolah, belajar, berteman. Sekolah, belajar, berteman, pengalaman. Oke. Nah, luar biasa. Konsentrasi kalian hebat. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian tiga. Di antara kalian, apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Kalau dari saya belum pernah sih Pak, ini merupakan pertama kali saya mengikuti konseling kelompok. Saya juga belum pernah sih Pak, karena saya baru tahu kalau ada kegiatan konseling kelompok. Oke. Kalau dari saya sama seperti Anwar dan Sylvie tadi Pak, saya belum pernah mengikuti konseling kelompok. Oke, baik. Karena ini pengalaman pertama bagi semuanya ya, Bapak jelaskan ya pengertian dari konseling kelompok itu. Mana pengertian konseling kelompok adalah suatu layanan bantuan profesional oleh konselor, yaitu Bapak sendiri, yang memanfaatkan kekuatan dinamika kelompok untuk membantu memecahkan masalah perilaku individu agar anggota kelompoknya. Nah, di mana dalam proses ini kita terikat oleh beberapa asas penting. Yang paling utama itu adalah asas kerahasiaan, di mana segala cerita di sini tidak boleh dibawa keluar atau disebarkan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Apakah kalian ini sudah sukarela datang ke konseling Bapak? Sukarela Pak. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah asas keterbukaan, di mana kalian bebas untuk mengeluarkan pendapat atau isi kepala kalian di sini ya. Oke. Kita akan melanjutkan ke dinamika kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu dinamika kelompok? Nggak tahu Bapak. Baik, Bapak akan jelaskan dinamika kelompok. Jadi yang dimaksud dengan dinamika kelompok adalah proses interaksi aktif yang berlangsung antara anggota kelompok dalam ruangan ini, mana itu kalian semua selaku konseli diharapkan aktif berbicara, menanggapi dan memberikan masukan satu sama lain ya. Nah, di depan kalian sudah Bapak siapkan lembar visi kontrak. Nah, di mana aturannya atau kontrak ini hari ini adalah ada hal yang boleh atau tidak dilakukan, di mana kalian boleh berbicara terbuka dan memberi saran, namun tidak boleh memotong pembicaraan teman atau mengejeknya. Di mana sifat anggota kelompok kita ini adalah tertutup ya, artinya anggota mengingat kita bertiga, dan tidak boleh ada orang luar yang keluar masuk dalam sesi berlangsung. Jika setuju dengan kontrak ini, silakan ditandatangani. Apakah sudah ya? Sudah Bapak. Terima kasih atas penandatangannya. Sekarang sebelum kita berpindah ke tahap kegiatan yang lebih dalam, Bapak ingin meyakinkan kalian terlebih dahulu. Apa kalian benar-benar sudah yakin, percaya dan menatap untuk saling terbuka di dalam kelompok kali ini? Kalau saya sudah yakin Pak, karena setelah membaca kontrak tadi, saya merasa yakin dan juga percaya dengan kontrak. Saya juga sama seperti Anu Bapak, saya sudah yakin dan sudah merasa aman. Baik. Bapak ingin memastikan sekali lagi, apakah kalian semua sudah merasa nyaman berada di dalam lingkaran kelompok ini? Kalau dari saya sudah sangat nyaman Bapak, karena rasa cemas saya di awal tadi sudah hilang karena suasananya mendukung. Baik, bagus sekali. Bapak tekankan kembali atas asas kerahasiaan kita ya. Baik, apapun hambatan pribadi atau masalah
organisasi yang akan kita bedah setelah ini itu statusnya adalah rahasia total dan merupakan harga mati yang wajib dijaga oleh kita semua di ruangan ini. Baik Baik. Bapak. Sebelumnya yuk kita lakukan gerakan atau ice breaking, yang dimana itu pergerakan motorik selama 30 detik. Baik, kalian bisa mengikuti gerakan Bapak ya. Baik. Angkat tangan kanan, terletakkan, dan sebaliknya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang mari kita benarkan posisi duduk kita masing-masing. Silakan duduk dengan baik, silakan pun namun tetap rileks. Nah, baik. Apakah sudah nyaman semuanya? Sudah Bapak. Oke, baik. Mari kita mulai. Bapak meminta setiap anggota kelompok untuk menceritakan secara bergantian mengenai masalah atau hambatan perilaku terkait manajemen waktu di organisasi yang sedang kalian hadapi saat ini. Silakan dimulai dari siapa dulu? Saya dulu Pak. Oh baik. Kalau dari saya, kendalanya itu perilaku saya di organisasi adalah saya bertindak terlalu pasif dan penakut. Ketika ada jawaban rapat divisi di organisasi yang bentrok dengan jadwal belajar mandiri saya memilih diam dan tidak berani mengusulkan perubahan jadwal karena takut tidak disukai teman-teman organisasi, dan juga akibatnya itu perilaku saya itu akibatnya saya itu menjadi terbengkalai parah. Nah, kalau saya justru kebaliknya Bapak. Masalah perilaku saya adalah saat selalu ingin mengambil semua program kerja di organisasi itu dengan waktu yang rasional, dan saya memaksakan diri dengan begadang setiap malam untuk membuat laporan karena saya merasa bahwa hanya saya saja yang mengerjakannya, dan saya sangat ingin hasil kerjaan itu dengan sempurna, sehingga dampaknya itu fisik saya drop dan saya sering pusing hebat di kelas dan nilai raport saya turun karena kelelahan kronis Bapak. Kalau dari saya itu hambatan perilakunya dalam manajemen waktu Bapak, di mana saya melakukan penundaan tugas dan itu sangat parah. Setiap kali diberi tanggung jawab oleh guru itu saya jadi lebih banyak untuk memimpin proyek acara, dan saya jadi mendadak cemas atau takut. Lalu wujud perilakunya itu saya jadi malah melarikan diri dengan bermain HP atau main game Bapak, dan akibatnya tugas saya dari sekolah itu jadi banyak yang tidak saya ambil karena proyek organisasi ini yang mendukung. Kita sudah menentukan ketika profil masalah kalian. Nah sekarang Bapak minta anggota kelompok untuk memilih masalah mana yang menurut kalian paling mendesak, darurat, dan harus kita prioritaskan untuk diselesaikan serta dibedah pada pertemuan hari ini. Baik. Kalau menurut saya sih masalah yang dimiliki oleh Sevi, karena dampaknya sudah menyerang kesehatan fisik yang akibatnya itu sering pusing dan juga drop, dan juga akademiknya terancam hancur. Ini sangat menurut saya itu sangat darurat sih Pak. Kalau saya sangat setuju dengan Anom, masalahnya Sevi itu yang paling urgent untuk dibantu dan perlu kita bahas. Baik, bagaimana Sevi? Apakah kamu bersedia jika masalah ini kita jadikan
Ya Bapak, saya sangat bersedia. Karena saya memang sudah ada di titik saat lelah dan fisik saya menjadi sangat cepat capek Bapak. Mari kita simak bersama dan kita bedah masalahnya Sevi. Apakah Bapak meminta Sevi untuk menceritakan masalah lebih dalam? Apakah sebetulnya pemicu atau stimulus utama yang mungkin membuat kamu tidak bisa menggeram perilakumu untuk mengambil semua tugas itu? Oke, kalau dari analisis saya sih Bapak, penyebab utamanya adalah pemicu internal berupa dorongan pikiran bahwa sadar yang keliru karena sejak kecil saya terlalu dibanding-bandingkan oleh orang tua saya dengan kakak saya Bapak, yang dimana kakak saya itu sangat berprestasi. Nah, saya merasa harus membuktikan bahwa diri saya itu bisa. Nah, pemicu itu diperkuat oleh stimulus eksternal berupa bunyi notifikasi handphone, yakni grup WA organisasi. Nah, setiap mendengarnya muncul rasa cemas dan jari saya otomatis langsung mengetik kata siap saya yang ambil tanpa melihat kapasitas waktu tidur saya Bapak. Oke, jadi pemicunya adalah bunyi notifikasi HP dan dorongan pembuktian diri. Nah, lalu bagaimana visualisasi dampak nyata dari perilaku memaksakan diri tersebut pada kehidupan kalimu saat ini, Sevi? Kalau dampaknya sangat merusak fisik saya sih Bapak. Jam biologis saya hancur, waktu tidur saya rata-rata hanya 3 jam sehari. Efeknya itu fisik saya sering pusing mendadak saat kelas berlangsung, dan konsentrasi belajar saya menjadi hilang total, dan saya juga sering ditegur oleh guru karena mengantuk saat jam pembelajaran dimulai. Oke, baik. Berdasarkan pemaparan penyebabnya tadi dan dampaknya, mari kita simpulkan bahwa rantai perilaku oversharing Sevi ini dipicu oleh bunyi notifikasi HP grup organisasinya dan dorongan validasi psikologis internal yang berdampak pada rusaknya kesehatan fisik serta performa akademiknya. Nah, sekarang silakan bagi anggota lain seperti Anom atau kita untuk memberikan saran solusi konkret apa yang bisa dilakukan Sevi dalam menggunakan manajemen waktu. Baik. Kalau dari saya sih Pak, saya menyarankan menggunakan teknik self monitoring atau pemantauan diri. Nah, Sevi harus membuat lembar monitoring tertulis di kertas fisik. Setiap ada tugas masuk, sebelum dia mengambilnya, dia wajib menghitung jam tidurnya di kertas itu. Jika kalkulasinya membuat waktu tidurnya kurang dari 6 jam, kolom hari itu harus ditandai spidol merah dan dia wajib memaksa dirinya untuk menolak tugas yang diberikan oleh organisasinya. Silakan. Kalau dari saya hampir mirip dengan Anom, tapi saran dari saya itu menggunakan teknik stimulus kontrol, di mana mengingat Sevi itu pemicunya adalah bunyi notifikasi HP, maka setiap masuk jam belajar mandiri atau sudah malam itu sebaiknya Sevi itu wajib menonaktifkan notifikasi HP dari grup organisasi atau menaruh HP-nya Sevi itu di ruangan lain agar tidak terpicu untuk merespon chat dari organisasi. Oke, luar biasa saran dari kalian. Nah, Sevi sebagai persiapan solusi akhir kita, mari kita tetapkan paket solusi manajemen dirimu. Kamu akan menerapkan pencatatan beban kerja di kertas
dan juga menjauhkan HP saat jam belajar pada malam hari. Dan juga sebagai penguat, jika 1 minggu berhasil menjaga tidur 6 jam tanpa menambah tugas organisasimu, kamu berhak menonton film kesukaanmu di akhir pekan sebagai hadiah diri. Apakah kamu siap berkomitmen menerapkan penetapan solusi ini mulai nanti malam? Ya Bapak, saya siap. Dan paket solusi dari teman-teman sangat konkret dan juga aplikatif bagi saya Bapak. Dan saya juga menyatakan bahwa saya siap berkomitmen penuh untuk mempraktikannya mulai nanti malam demi kesehatan fisik dan sekolah saya Bapak. Baik, adik-adik sekalian, tidak terasa waktu diskusi kita sudah berjalan hampir 40 menit dan berada di ujung sesi. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ingin mengevaluasi proses konseling kita hari ini. Bagaimana jalan dinamika interaksi kelompok yang kalian rasakan selama ini berlangsung? Baik, Ano. Menurut saya sih Pak, prosesnya berjalan sangat baik dan juga hidup Pak. Kami saling terbuka tanpa rasa takut untuk dihakimi. Ya, Pak. Kalau dari saya Pak, saya merasa dinamika kelompok ini sangat menyelamatkan saya Bapak. Dan interaksi aktif dan solusi langsung menyentuh akar pemicu perilaku dari saya Bapak. Kalau dari saya sama seperti teman-teman yang lain dan saya jadi dapat pembelajaran dari ilustrasi kita ini. Baik, nah, syukurlah. Sekarang silakan masing-masing anggota menyampaikan refleksi singkat mengenai kesimpulan perkembangan pemahaman perilaku dan perasaan kalian setelah melewati proses konseling hari ini. Mungkin dimulai dari Sevi. Oke, baik Bapak. Refleksi dari saya mulai sadar bahwa nilai diri saya itu tidak ditentukan dari banyaknya tugas organisasi yang saya ambil. Perasaan saya itu sangat lega dan terpecahkan masalahnya. Dan rencana saya malam ini saya langsung mempraktikkan kontrol handphone saya dan logbook tidur saya Bapak. Kalau dari saya sih Pak, saya belajar dari kasusnya Sepi bahwa demi ikut organisasi kita harus berani mengambil kontrol atas tindakan kita dan berani berkata asertif, membuat batasan waktu yang sehat di organisasi. Kalau dari saya jadi belajar dari Sepi itu bahwa pelarian saya ke HP selama ini di ekstra itu adalah bentuk ketakutan akan kegagalan yang tidak terkontrol. Saya juga berkomitmen ikut mempraktikkan teknik kontrol stimulus HP di rumah. Baik, mengingat memerlukan tingkah laku baru yang efektif, memerlukan proses pembiasaan berkelanjutan. Sebagai upaya tindak lanjut, apakah kalian bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti 1 kali pertemuan kelompok minggu depan demi mengevaluasi hasil penerapan logbook, catatan tidur, dan kontrol HP kalian di kehidupan nyata? Ya Bapak, kami bersedia. Oke, baik. Kesempatan yang luar biasa. Nah, baik, jadwalnya kita tetapkan di hari, jam, dan ruangan BK yang sama dengan hari ini ya. Bapak sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian dan kejujuran kalian semua. Dalam dinamika kelompok hari ini untuk membantu memecahkan hambatan perilaku satu sama lain. Kalian adalah siswa aktif yang hebat. Baik, marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok hari ini dengan doa penutup sebagai rasa syukur atas kelancaran proses hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa.
Baik, terima kasih banyak atas partisipasi luar biasa kalian hari ini. Nah, selamat melanjutkan aktivitas pembelajaran kembali. Bapak akhiri dengan para peserta. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Sama-sama. Itu tadi video dari konseling kelompok saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nam budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.